Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anakku yang Bapak sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan kita terhindar dari segala macam penyakit dan virus-virus yang berbahaya. Anak-anakku yang saya sayangi, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika perjuangan dan dakwah Muhammadiyah, khususnya pada masa awal berdirinya Muhammadiyah. Anak-anakku yang saya sayangi, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan melafalkan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, hal yang paling berat ya menurut Bapak atau dalam beberapa hal yang muncul yang kita pahami bukan terletak pada melanjutkan sesuatu atau merebut sesuatu. Tetapi hal yang sulit yang kita lakukan adalah bagaimana kita meyakinkan diri kita sendiri untuk mengawali suatu kebaikan dalam hidup kita. Itulah yang berat. Karena langkah awal itu menjadi penentu langkah kita selanjutnya. Makanya pasti akan dibayang-bayangi dengan keraguan-raguan, kekhawatiran, dan hal-hal yang membuat kita tidak yakin untuk melangkah. Maka langkah pertama itu penting sehingga menjadi tolok ukur, menjadi penyemangat bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama dalam kebaikan. Sebagai contohnya seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Sebagai manusia biasa, kita yakin pasti beliau juga merasakan hal yang sama sebagai manusia biasa. Pasti pernah mengalami kegalauan, keraguan-raguan, ini berhasil enggak ya, bisa enggak ya, diterima atau enggak ya gitu. Pasti mengalami hal yang sama, namun beliau dengan segala kemampuannya dan dukungan yang dia miliki, dia menjadi lebih kuat, tabah dan kokoh serta berani melangkahkan langkah kaki yang pertama kali untuk berdakwah sampai berdirinya Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 1912 Masehi. Nah, sampai sekarang Persyarikatan Muhammadiyah ini tumbuh besar dan subur di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Kiranya apa alasan Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah? Pasti ada alasannya ketika kita berbuat sesuatu. Nah, ada alasan internal dan juga alasan eksternal. Alasan internalnya ada 3. Yang pertama, karena umat Islam di Indonesia khususnya, lebih-lebih di daerah di Kauman, itu terjangkit penyakit yang sulit sembuh, yaitu penyakit pandemi ya, karena bertahun-tahun tidak bisa selesai, sejak awal nggak sembuh-sembuh, yaitu penyakit syirik, kemudian taklid, serta TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat, yang ini meracuni dan merusak akidah Islam yang lurus. Nah, syirik itu beribadah kepada selain Allah, kemudian taklid itu bahasa modernnya adalah latah ya, latah yang tidak dibarengi dengan pemahaman logis tentang apa yang kita ikuti, tentang apa yang kita latahkan. Nah, itu namanya taklid. Nah, taklid itu latah ikut-ikutan, namun kita tidak paham ilmunya. Nah, yang ternyata setelah kita taklid di situ, nah membawa kerusakan pada diri kita sendiri. Nah, kemudian TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat, yang contohnya seperti pada Bapak ini di samping ini. Yang kedua, nah ini kondisi umat Islam sendiri ternyata terpecah menjadi 3 golongan. Siapa yang bagi Pak Afan? Orientalis. Tokoh-tokoh peneliti Islam yang menggunakan keilmuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Siapa dia? Clifford Geertz. Membagi kategori umat Islam dalam 3 kelompok, yaitu santri, abangan, dan priai. Kalau kita telaah lebih dalam, ternyata pembagian 3 ini tidak apple to apple. Santri dan abangan itu kategorinya berkaitan dengan praktik keagamaan.
Tapi priayi ini gaya hidup. Sejak kapan gaya hidup itu dibandingkan dengan praktik keagamaan? Jelas nggak masuk, jelas pecah. Ini yang ingin Bapak sampaikan. Sehingga pembagian 3 ini secara logis Bapak itu nggak masuk. Tidak apple to apple. Nah, mungkin kayak Pico Taro ya. Apple to pen gitu ya. Masuk. Nah, yang ketiga, ini sistem pendidikan kita yang lemah. Bukan berarti pembelajaran kita yang kurang. Pembelajaran kita tidak kurang. Kitab-kitab yang dipelajari oleh ulama masa lalu luar biasa. Yang kurang itu bagaimana memanage informasinya, bagaimana sistem pembelajarannya yang tidak setertib di pendidikan Belanda waktu itu. Sehingga pendidikan Islam kita waktu itu masih hanya bisa menghasilkan kejumudan demi kejumudan karena tidak terbuka dengan hal-hal yang baru. Nah, ini yang menjadi kendala, yang menjadi faktor kenapa Kyai Dahlan itu kemudian merasa khawatir dengan perkembangan umat, kemudian mendirikan Muhammadiyah. Nah, lalu faktor eksternalnya ada 2. Yang pertama adalah karena penjajahan kolonial Belanda. Jelas, penjajahan itu menjadikan kita terbelakang, menjadikan kita umat-umat yang bodoh. Bagaimana kita sulitnya mencari nafkah, kemudian sulitnya mencari pekerjaan, kemudian sulitnya untuk belajar. Karena pada masa kolonial Belanda, orang yang boleh belajar, pribumi yang boleh belajar, hanya mereka yang memiliki harta atau dia keturunan bangsawan atau darah biru. Nah, kalau darah Pak Afan apa? Ijo, gitu ya, alien, enggak ya, darahnya Muhammadiyah. Oke. Nah, sebagai contoh juga, sudah nggak boleh belajar, nggak boleh sekolah, ngaji saja masih dihalang-halangi. Seperti gambar yang di samping ini. Nah, ini ada emak-emak mau ngaji, dicegat sama tentara Belanda. Nah, ternyata sejak dulu pun sudah ada pembatasan untuk beragama. Jadi kita semakin bodoh terbelakang. Sudah nggak bisa sekolah, ngaji aja nggak boleh. Nah, itu jadi masalah. Nah, ini yang menjadi semangat juga Kyai Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah untuk mencerdaskan bangsa. Nah, yang kedua, adanya gerakan pembaruan Islam di dunia. Nah, Kyai Dahlan, Hasyim Asy'ari, dan ulama-ulama Nusantara yang belajar ke Tanah Suci pasti bertemu dengan tokoh-tokoh Muslim pembaharu di sana. Sekurang-kurangnya seperti 4 tokoh yang di sini ini. Nah, ada Muhammad Iqbal, kemudian Muhammad Rashid Ridho, kemudian Muhammad Abduh, dan juga ada Jamaluddin Al-Afghani. Kalaupun toh tidak bertemu dengan orangnya, setidak-tidaknya mereka pasti membaca karyanya, membaca bukunya, atau bertemu dengan murid-muridnya. Nah, ini yang menjadikan Kyai Dahlan terbuka dengan membaca buku-bukunya, berdiskusi dengan murid-muridnya, sehingga semangat itu dibawa oleh Kyai Dahlan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mengentaskan keterbelakangan umat Islam di Indonesia khususnya, lebih-lebih di Kauman. Dan hebatnya lagi, Kyai Dahlan tidak membawa semangat pembaruan Islam di dunia itu, tidak membawa itu sebagai sebuah tidak mengarabkan Indonesia, tidak mengarabkan umat Islam. Bukan Arabisasi atau bukan Arabisme. Tapi bagaimana semangat ulama itu dia ambil, kemudian disesuaikan, dikontekstualisasikan dengan kondisi umat Islam yang ada di Indonesia. Sehingga sekalipun pembaruan informasi idealitasnya dia dapat dari Timur Tengah, namun ketika beliau berdakwah di Indonesia, berdakwah di Jogja, tetap beliau mengenalkan dirinya sebagai tokoh ulama Indonesia. Bukan harap-harapan seperti yang ditakutkan oleh beberapa pihak saat ini. Nah, dari 2 faktor ini ditambah dengan internal eksternal tadi, Kyai Dahlan kemudian mendirikan Muhammadiyah untuk melawan serangan 3G gitu ya, 3G, Gold, Glory, Gospel. Nah, maka Muhammadiyah atau Kyai Dahlan memiliki 3 semangat juga, tajrid, kemudian tajdid, dan tarjih. Nah, tajrid ini artinya pemurnian. Dalam hal akidah harus dimurnikan dari syirik, taklid, dan TBC. Ada kalanya Muhammadiyah harus tegas, harus kokoh,
dalam hal akidah, karena ini prinsipnya lakum dinukum waliyadin, harus mengikuti pakemnya, namanya akidah. Nah, dan ada kalanya Muhammadiyah pun juga bisa moderat dalam hal pembaruan, tajdid. Ini moderat, terbuka, liberasi. Ketika ada hal-hal yang baru yang bisa diaplikasikan untuk kemajuan dakwah Islam, Muhammadiyah akan dengan terbuka untuk melaksanakan hal itu, memodifikasi kebaikan-kebaikan itu, dan juga selektif dalam beribadah dengan tarjihnya, sehingga dalam beribadah kita selaku warga Muhammadiyah, kader persyarikatan, itu beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, semangat 3G ini kemudian diimplementasikan dalam 4 bidang perjuangan pembaharuan Muhammadiyah di masa awal, yaitu pada bab keagamaan atau di bidang tablik, yang kedua di bidang pendidikan, yang ketiga di bidang kepustakaan, atau kita kenal dengan istilah literasi, nah yang keempat di bidang sosial kemasyarakatan. Ada 12 contoh ini, 12 contoh bagaimana Muhammadiyah dengan dakwahnya melakukan pembaruan di bidang agama, di bidang tablik. Yang pertama, penyederhanaan makam yang semula dihias secara berlebih-lebihan. Kita memahami kalau kijing-kijing di Indonesia khususnya, pada umumnya di tempat-tempat kita banyak yang bentuknya berundak sampai tinggi, gitu ya, mungkin sampai setengah meter, dan seterusnya. Nah, dalam dakwah Muhammadiyah ini disederhanakan. Disederhanakan. Sebagaimana hadis Nabi, tinggi gundukan tanah, tinggi kijing, kalau paling tidak kalau mau di kijing, itu tidak boleh lebih dari 1 jengkal, atau sekitar 20 cm lah maksimal tinggi gundukan tanah atau tinggi kijing kalau kita memasang kijing. Maksimal itu. Jadi disederhanakan. Nah, ini contoh, ini di sini contohnya. Di atas sendiri, ini ya, atas sendiri ini makamnya orang tuanya Hasyim Asy'ari, ayahnya pendiri NU. Yang di belakang Bapak, yang di sini, nah ini makamnya Hasyim Asy'ari sampai ke anak cucu, sampai ke Abdurrahman Wahid, tokoh-tokoh pendiri NU. Kemudian yang paling pojok di sebelah kanan itu adalah makamnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dari 3 ulama, 3 tokoh ini, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, ternyata sama dalam memahami akidah, khususnya tentang makam, tentang kuburan. Jadi kenapa kita mesti harus bertengkar? Pendiri ormasnya saja satu pemahaman, satu ilmu dalam akidah yang lurus. Kemudian menghilangkan kebiasaan ziarah ke makam para wali. Ini bukan bermakna nggak boleh, namun kita perlu prioritas, skala prioritas. Jangan sampai kita rajin mengunjungi safari ke makam para wali, namun di sisi lain kita lupa untuk berziarah ke tua kita, ziarah ke makam leluhur kita, dan seterusnya. Bisa seimbang dengan skala prioritas. Kemudian meluruskan arah kiblat, kemudian merintis pelaksanaan sholat hari raya di tanah lapang. Ini diawali oleh Muhammadiyah. Kemudian membentuk panitia PHBI. Nah, kemudian panitia zakat fitrah khususnya kurban, kemudian dibagikan kepada masyarakat. Kemudian penyampaian khutbah dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu atau bahasa Jawa. Ini agar bisa mudah dipahami oleh pendengar. Awalnya pakai bahasa Arab, nanti yang paham ya hanya golongan ulama, kiai dan santri. Masyarakat awam tidak paham. Maka dengan berbahasa Jawa atau bahasa Melayu diharapkan bisa diterima dan ditangkap dengan mudah. Kemudian penyederhanaan upacara dalam kehidupan kita. Karena hidup kita ini isinya upacara. Anak lahir ada upacaranya, anak kita ada upacaranya, bahkan kita nikah pun besok itu pun juga ada upacaranya, sampai nyewa IO, sampai ngundang organ tunggal, dangdutan dan seterusnya. Nah, ini disederhanakan dan dihilangkan hal-hal yang berunsur politeistis, kemudian menghilangkan kultus pribadi
terhadap ulama ataupun kiai, karena mereka pun juga manusia, pasti juga punya kesalahan, sehingga cukup sewajarnya saja kita menghormati ulama-ulama kita. Kemudian melanjutkan lagi penggunaan kerudung untuk perempuan. Kemudian musola khusus perempuan, dan juga Muhammadiyah tidak ketinggalan dalam hal ini. Kemudian dua yang terakhir, nah ini bagaimana memelopori berdirinya badan penyuluh perkawinan, sehingga remaja ataupun orang-orang sudah dewasa, laki-laki perempuan, tidak kesulitan untuk menemukan jodohnya yang sesuai dengan harapan yang diinginkan. Kemudian syiar dakwah Muhammadiyah sampai keluar kota, bahkan keluar daerah. Bahkan saat ini sampai ke luar negeri. Nah, begitu. Ini anakku sekalian pembaruan Muhammadiyah di bidang tabligh atau keagamaan. Nah, yang kedua di bidang pendidikan. Bagaimana Muhammadiyah ini pembaruannya adalah menyelenggarakan pendidikan dengan sistem modern. Kurikulumnya integral, menggabungkan atau kolaborasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, digabungkan. Makanya pembelajaran agama kita banyak di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Yang sebelumnya di sekolah milik government atau pemerintahan Belanda tidak ada pembelajaran agama. Maka ini menjadi satu hal yang mencerahkan umat pada masa penjajahan. Di sekolah bisa ikut belajar agama. Ketika yang dulu sebelumnya kita nggak boleh sekolah, nggak boleh ngaji, Kiai Dahlan mendirikan sekolah di mana kita bisa belajar dengan merdeka dan bisa mengaji agama dengan merdeka pula. Maka kita perlu bertaubat bila mana ada ananda yang berkomentar, pelajaran di sekolah Muhammadiyah berat karena banyak agamanya. Nah, kita harus banyak bertaubat. Karena itulah ciri khas kita dan itulah yang membuat Muhammadiyah, yang membuat tokoh-tokoh kader kita, kader bangsa, kader Muhammadiyah itu menjadi hebat dan menjadi pemimpin negara. Nah, SD pertama dibangun Kiai Dahlan adalah SD Muhammadiyah Suronatan. Kemudian SMP SMA-nya itu yang dibangun adalah pertama kali mu'alimin dan mu'alimat. Nah, kemudian dari situ berkembang dibangun SD Muhammadiyah yang lain, SMP Muhammadiyah, dan SMA Muhammadiyah, termasuk SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Nah, ini beberapa dokumentasi, tetap tidak meninggalkan ciri khas mereka sebagai seorang yang Indonesia. Sekalipun pendidikannya modern, tetap tidak meninggalkan jati diri kita sebagai seorang Indonesia. Sekalipun ada yang berpakaian gamis dan seterusnya, namun secara umum tidak meninggalkan jati diri kita sebagai seorang Indonesia. Kemudian di bidang kepustakaan atau literasi, banyak media saat ini sudah ada, selain media cetak, ada media sosial, kemudian ada internet yang bisa membantu meluaskan sayap dakwah Muhammadiyah. Dengan berbagai macam buletin, buku, majalah yang ada di belakang kita ini, ditambah dengan media-media lain seperti media sosial, bahkan internet. Sehingga dakwah semakin luas. Kemudian di bidang sosial kemasyarakatan, Kiai Dahlan menggunakan semangat teologi al-ma'un. Bagaimana dengan semangat itu Kiai Dahlan tergerak untuk menolong sama yang kesulitan. Khususnya salah satunya di bidang ibadah haji. Dulu sebelum ada bagian penolong haji, sekarang menjadi KBIH Aisyah, jamaah haji Indonesia itu membayarnya ke pemerintah Belanda, ke pemerintah Hindia Belanda, bayar. Nah, setelah Kiai Dahlan itu bercakap-cakap dengan tokoh-tokoh Belanda, ditanya, Kiai Dahlan ditanting, Kiai Dahlan bisa nggak mendatangkan jamaah haji sekian ratus? Bisa nggak kalau sekian ribu? Bisa nggak kalau sekian puluh ribu? Kalau bisa sampai batas maksimal, nanti Kiai dapat persenan dari Belanda. Nah, sekian puluh persen buat Kiai deh. Gitu. Nah, kemudian Kiai pamit, tak diskusikan dengan teman-teman di Muhammadiyah. Nah, setelah pulang, ternyata itu cuma siasat Kiai Dahlan. Beliau cerita ke murid-murid. Ternyata sangat banyak anak umat Islam itu yang tidak termanfaatkan dengan baik. Malah ditelep oleh Belanda. Akhirnya beliau membulatkan tekad, membentuk bagian tolong haji, dan melaksanakan ibadah haji di
Indonesia untuk warga Muhammadiyah secara swakelola. Dikumpulkan sendiri, dikelola sendiri, nyewa kapal sendiri. Nah, dikelola dari berangkat sampai pulang lagi ke tanah air. Luar biasa. Sehingga dana yang dibayarkan oleh umat Islam sepenuhnya kembali kepada umat Islam. Gitu. Kemudian di bidang kesehatan ada penolong kesengsaraan umat, gitu ya, PKU, atau penolong kesengsaraan umum, PKU Muhammadiyah. Kemudian klinik-klinik kesehatan, panti-panti asuhan, pondok-pondok pesantren yang tersebar luas di Indonesia. Itu untuk menolong masyarakat, menolong umat. Gitu. Nah, sebagai penutup anak-anakku sekalian, Kiai Dahlan di akhir hayatnya menulis wasiat. Memang beliau tidak punya harta benda untuk diwariskan, tapi beliau punya Muhammadiyah untuk diwariskan kepada kita. Nah, sudah menjadi tugas kita, tanggung jawab kita untuk merawat Muhammadiyah, untuk berdakwah dalam Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah bisa terus eksis dan berdharma bakti untuk nusa dan bangsa. Sebagaimana kata-kata potongan kata Kiai Dahlan yang diambil untuk penyemangat kita, aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Nah, sehingga kita bisa semangat dan pahala akan terus mengalir kepada kita juga sampai kepada Kiai Dahlan. Allahu yarham. Terima kasih. Demikian pelajaran kita hari ini. Poin semangatnya adalah jangan ragu. Kita harus berani mengambil langkah pertama untuk mengawali kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Nah, sehingga kita bisa dimudahkan oleh Allah di langkah-langkah selanjutnya untuk meraih sukses. Tentu dengan melafalkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.